Pria yang lahir pada tahun 1972 di Delhi, India bernama Raghav Basu merupakan pria pekerja keras karena dulunya memang tumbuh dalam keluarga yang kurang mampu. Berbagai pekerjaan sudah dilakoni sejak masa remaja, dari jual makanan keliling, servis TV bahkan pabrikan, sampai akhirnya bersama sang istrinya, beliau buka toko yang menjual pakaian wanita dan kain sari. Sayangnya sang istri kemudian pergi untuk selamanya pada tahun 2006 saat dia berusia 34 tahun. Dia pun meninggalkan suami dan dua anaknya yang masih cukup kecil. Kehidupan Raghav setelah kepergian istrinya tidak melesu. Dia justru makin semangat dalam membesarkan anak-anaknya. Anfit Basu merupakan putra tertua dan rajin dalam membantu sang ayah. Sementara adik perempuannya bernama Sanaya lebih manja dan keseringan dititipkan di rumah neneknya yang ada di Delhi. Karena alasan keamanan, maka dalam video ini tidak memperlihatkan wajah sang adik. Anfit tumbuh semakin besar dan sehat. Banyak hal yang dilakukan ayahnya dan diikuti sama dia, termasuk dalam berjualan dan berolahraga. Apalagi semakin hari usaha sang ayah semakin berkembang. Tadinya mereka hanya buka satu toko di pasar Kapten Alley, kemudian buka cabang lagi di pasar Sevenfold dan Phoenix Market. Raghav pun mulai merekrut beberapa orang kepercayaan untuk membantu di cabang-cabang tersebut. Sementara putranya, Anfit, tetap menemaninya berjualan sepulang sekolah. Pada tahun 2018, Anfit lulus SMA dan lanjut berkuliah di Universitas Negeri Madras. Sementara adiknya masih tetap dititipkan di rumah neneknya dan bersekolah di Delhi. Jadi Anfit tinggal berdua saja sama ayahnya, Raghav, dan seorang ART-nya mengurus serta menjaga rumah mereka. Tapi keseringan Anfit juga pulang kuliah malahan ke toko, nemenin ayahnya dan terkadang berkeliling ke pasar lainnya di mana cabang tokonya berada untuk mengawasi dan mengurus keuangan serta mengecek stok dagangannya. Pada bulan Desember 2020, sang ayah Raghav dikenalkan temannya pada seorang wanita bernama Sanvi, yang merupakan seorang janda dan aslinya dari Mumbai. Sanvi berada di channel baru 2 tahunan dan bekerja pada industri spare part mobil. Raghav beberapa kali mengajak wanita tersebut makan malam di kafe yang gak jauh dari tokonya. Dan terkadang Sanvi yang datang lalu menemani pria tersebut berjualan saat dirinya lagi libur kerja. Akhirnya sang putra Anfit setuju saja dengan kedekatan ayahnya dengan Sanvi. Bapaknya sudah 14 tahun menduda. Kalau memang hal tersebut bisa memberikan kebahagiaan, tentunya sang putra bakalan dukung saja. Karena mendapat lampu hijau dari kedua anaknya dan hubungannya juga semakin baik, akhirnya mereka pun menikah pada hari Sabtu 23 Januari 2021. Di saat usia Pak Raghav 48 tahun dan Sanvi 46 tahun. Setelahnya wanita tersebut berhenti kerja dari pabrik dan mulai membantu suaminya dalam berdagang pakaian di pasar. Sebenarnya setelah pernikahan ini, sang putri bungsu mereka Sanaya sudah hampir balik ke rumah karena kan sudah ada mama baru yang menjadi temannya. Namun sang nenek masih melarang karena Sanaya baru masuk SMA. Nanggung, nanti saja pas kuliah sekalian balik ke Chennai. Makanya di rumah kini tinggallah Pak Raghav, istri barunya Sanvi, dan sang putra Anfit. Sebenarnya Pak Raghav punya adik bungsu yang tinggalnya nggak jauh dari rumah mereka, namanya Vijayan. Dia berusia 37 tahun dan dia bekerja pada sebuah agen periklanan dan juga menyenangi dunia fotografi. Vijayan memiliki seorang istri bernama Avani yang bekerja di bagian marketing penjualan ruko. Pasangan ini juga telah memiliki putri yang berusia 3 tahun. Hubungan antara Pak Raghav dengan adiknya Vijayan cukup baik. Pria itu pernah juga bekerja membantu jualan di toko abangnya. Bahkan Pak Raghav yang membantu biaya kuliah Vijayan dulu. Kalau memang lagi libur kerja atau perayaan tertentu, Vijayan akan membawa keluarganya menginap di rumah abangnya untuk mereka liburan bersama ataupun keluar kota guna mencari udara segar dan mengikat tali silaturahmi.
Sebenarnya bisa saja ya mereka berjumpa tiap hari sebab jarak rumah yang berdekatan. Namun karena kesibukan masing-masing dan seringnya baru pulang pada malam hari dan itu pun pada langsung istirahat. Jadi ya jarang ketemu juga. Tapi komunikasi via grup WA selalu jalan dengan harmonis. Pada pertengahan Februari 2021, nampaknya kondisi Ibu Sanvi mulai ngedrop. Dia mudah capek dan kepalanya gampang pusing. Dan terkadang kalau di pasar hanya tiduran saja menemani suaminya jualan. Keadaan ini membuat Pak Ragrap mulai gusar dan khawatir akan kesehatan istrinya. Di sisi lain dia lumayan bersemangat karena mengira mungkin istrinya sedang ngidam. Kemudian Pak Ragrap mencoba mengajak Sanvi untuk menemui dokter. Namun wanita tersebut menolak dan bilang Sanvi benar-benar pengen istirahat karena badannya lemas. Akhirnya dalam beberapa hari wanita itu cuma tiduran saja di kasur. Hal yang aneh mulai terjadi. Setelah seminggu istirahat di rumah, Sanvi mengatakan kepada suaminya dia sudah sehat, tapi nggak mau nemenin di pasar lagi. Jadi dia mau urus rumah dan meminta sang suami memecat ART mereka, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebenarnya Pak Ragrap keberatan dengan permintaan tersebut karena ART-nya kan sudah kerja bertahun-tahun di sana. Kasihan kalau harus diberhentikan. Lagi pula walaupun Sanvi mau di rumah aja ya nggak apa-apa. ART-nya bisa membantu meringankan pekerjaan sekaligus bisa ada teman. Tapi istrinya menolak dengan tegas dan menyuruh supaya ART-nya mereka tetap diberhentikan. Pak Ragrap sempat mikir, apa ini efek dari istrinya yang ngidam dan minta aneh-aneh. Dia pun menuruti keinginan tersebut, namun ART-nya tidak diberhentikan, melainkan dipindahkan ke rumah adiknya Vijayan supaya membantu menjaga putri kecil mereka. Walaupun di sana sudah ada babysitternya dan Avani menerima dengan senang hati. Toh gajinya nanti Pak Ragrap yang akan bayarin. Keanehan-keanehan bukan hanya sampai di situ. Sanvi kemudian mulai minta uang dalam jumlah yang besar kepada suaminya. Minggu ini mintanya Rp500.000, nanti minggu depan minta segitu lagi, dengan alasan berobat ibunya atau berobat kakaknya. Yang kalau dirupiahkan sekitar 90 jutaan per minggu, dan suaminya hanya memberikan satu kali saja. Walaupun sang istri mintanya sudah berulang-ulang, meski uang Pak Ragrap banyak ya, bukan untuk digunakan buat hal yang gak jelas juga. Ya usaha bisa bangkrut kalau duit dihabiskan sia-sia. Lagian kenapa menurutnya nggak jelas? Ya orang tiap kali Pak Ragrap menelpon mertuanya di Mumbai dan menanyakan sakitnya apa, perlu duitnya berapa, dan sang mertua malahan kebingungan dan seperti nggak tahu tentang uang yang diminta Sanvi. Bahkan kalau minta bukti transfer atau nota biaya perobatan yang sudah dipakai, sang istri malah menjawab muter-muter nggak jelas dan nihil bukti apapun yang katanya buat berobat. Sampai pada awal bulan Mei 2021 saat sang putra Anfit pulang duluan sekitar jam 7 malam, yang mana biasanya dia pulang jam 10 dari pasar. Namun karena ada janji mau ketemu pacarnya, dia naik taksi ke rumah dan mau ganti baju. Mobilnya sengaja ditinggal di toko supaya dipakai sang ayah pulang. Dia pun mengetuk pintu dan kelihatannya terkunci dari dalam. Tapi lampu seisi rumah terlihat gelap dan hanya teras yang menyala. Diketuk lagi dan tidak ada jawaban. Dia mencoba menelpon ke HP ibu tirinya, Sanvi, beberapa kali namun enggak diangkat juga. Sempat mikir ibunya tidur kali di kamar. Yang pasti Anfit yakin sang ibu bukan keluar rumah karena dia ngintip ke lubang kunci itu ada kuncinya di dalam. Setengah jam tidak dijawab-jawab juga. Dia pun keluar pagar dan nongkrong di depan sebuah warung yang jaraknya 100 meteran dari rumahnya sambil minum teh. 10 menit setelah dia duduk, terlihat dari jauh lampu rumahnya mulai menyala. Pintu depan terbuka lalu keluarlah pamannya Vijayan dari dalam dan berlari keluar pagar. Dia sepertinya nggak melihat Anfit di warung karena arah jalannya berlawanan. Hal ini membuat Anfit kaget dan mulai berpikir yang macam-macam. Dia kembali ke rumah dan tidak berani nanya apa-apa kepada ibunya si Anvi.
Kecurigaan tersebut dipendam sama Anfit. Selama beberapa hari, dia mencoba positive thinking dengan berpikir, ya mungkin pamannya kemarin datang untuk benerin listrik, atau mungkin lagi benerin pipa yang bocor, atau mungkin bantu benerin spray. Tetap saja, nggak ada alasan yang masuk akal untuk gelap-gelapan sambil mengunci pintu berduaan saja. Hal ini yang kemudian membuat Anfit coba mencari tahu lagi. 4 hari kemudian dia memberanikan diri untuk pulang lebih awal karena biasanya sampai di rumah jam 10 dan dia pulang lebih awal di jam 8. Anehnya dia kembali melihat pintu terkunci dari dalam serta gelap gulita menyelimuti seisi rumah kecuali lampu teras yang menyala. Kali ini Anfit tidak mengetuk pintu. Dia menuju warung lagi dan minum jus sambil mengawasi rumahnya. Dan benar saja, sejam kemudian sekitar pukul 9 malam, rumahnya kembali terang dan Paman Pijayan keluar dengan berkeringat sambil merapikan bajunya. Anfit diam saja dan setibanya di rumah, dia juga nggak mau mengkonfrontasi ibu tirinya. Namun seminggu kemudian, hati Anfit yang resah sudah tidak bisa terbendung. Dia awalnya memberanikan diri cerita kepada bibinya Avani mengenai hal tersebut. Namun sang bibi hanya ketawa dan bilang mungkin Anfit hanya ngelantur. Avani sangat percaya kepada suaminya, Vijayan, yang dinilai super setia dan cinta pada keluarga. Mana mungkin melakukan hal itu dan justru menuduh Anfit mabuk. Bahkan setelahnya sang paman Vijayan ngamuk dan nelpon Anfit dengan mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Hal yang sama juga dilakukan sang ayah Pak Ragraf. Saat Anfit cerita mengenai apa yang dilihatnya di depan ibu tirinya, sang bapak ngomel dan mengatakan Anfit kebanyakan halu. Makanya nuduh ibu tirinya begitu. Dengan menangis-nangis, Sanpi kemudian meminta suaminya untuk mengusir sang putra Anfit pergi dari rumah itu karena sudah kelewatan batas. Mau nggak mau Pak Ragraf menyuruh putranya untuk keluar dan pemuda itu tinggal di kediaman salah satu karyawan toko di Phoenix Market City. Kemudian sebulan tepatnya pada Selasa 15 Juni 2021, Anfit pulang kembali ke rumah dan meminta maaf kepada ibu tirinya itu. Dia pun sempat mampir ke tempat pamannya serta sungkem kepada Vijayan dan Avani. Setelahnya pemuda itu kembali ke kediaman karyawan toko. Dan 2 hari kemudian, Kamis 17 Juni 2021, Anfit nongkrong di depan warung dekat rumahnya seperti biasa. Lalu pada pukul 9 malam, dia melihat pamannya keluar dari rumah seperti dulu. Jam 10 ketika ayahnya pulang, Anfit berlari dan ikutan masuk bersama Pak Ragraf ke dalam rumah. Di saat itulah, pemuda tersebut mengambil kamera kecil dari kamar ibunya dan dari ruang tamu yang dia sembunyikan 2 hari sebelumnya, serta menunjukkan kepada ayahnya hasil rekaman video tersebut melalui handphone yang memperlihatkan ibu dan pamannya saat sedang bersama. Dari sinilah sang ayah mengamuk kemudian memukul istrinya. Dan tidak sampai di situ, Pak Ragraf mendatangi rumah adiknya Vijayan dan marah-marah pada pria itu. Istrinya Avani yang sempat tidak percaya pun akhirnya tertunduk malu. Sebenarnya Pak Ragraf saat itu sudah sempat menekankan tangannya ke leher Vijayan dan ingin menghabisi nyawa adiknya. Namun sang putra Anfit melerai dan ajak ayahnya itu ke kantor polisi untuk melaporkan kedua orang tersebut atas perbuatan tercela. Tentunya apa yang telah dilakukan Vijayan dan kakak iparnya Sanpi memang melanggar hukum. Sang adik kemudian menyerahkan diri serta meminta maaf kepada abang dan ponakannya Anfit. Dia mengaku hilaf dan menyesali semua perbuatannya. Bahkan dia juga memohon maaf kepada istrinya atas perbuatan tersebut. Sementara di lain pihak setelah kejadian malam itu, Sanpi melarikan diri entah kemana dan kemudian masuk dalam daftar orang yang dicari polisi. Di sinilah kemudian keluarga menjadi tahu bahwa sebenarnya Sanpi memiliki catatan kriminal sebelumnya. Wanita tersebut sudah menjadi incaran polisi sejak bulan April 2020 bersama kakaknya yang bernama Reva Katri. Karena menipu ratusan orang dengan modus akan dimasukkan kerja di pabrik spare part tempat Sanpi dulu bekerja. Total nilai kerugian yang mereka akibatkan hampir 9 juta rupiah atau sekitar 1,7 miliar rupiah.
Sebenarnya saat itu bisa saja Vijayan dibebaskan langsung apabila abangnya menarik laporan terhadap dirinya. Namun keluarga sepakat membiarkan hukum tetap berjalan, sekaligus memberikan efek jera kepada anak bungsu keluarga Basu tersebut. Sidangnya dilaksanakan di City Civil Code pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Hanya pembacaan vonis untuk Vijayan saja, berhubung Sanpi masih menghilang. Saat itu ayah satu anak ini dihukum 3 bulan kurungan atas undang-undang perbuatan tercela. Sebulan kemudian pihak berwajib berhasil menangkap Sanvi dan kakaknya Reva Katri yang bersembunyi di kota Miraj. Keduanya menjalani sidang di pengadilan yang sama dan fokusnya pada kasus penipuan. Buat info saja bahwa selama ini ternyata Sanvi telah menggadaikan dokumen tanah dan rumah milik Pak Ragraf secara diam-diam. Hal tersebut karena suaminya itu menolak memberikan uang lagi kepada Sanpi dalam jumlah yang besar. Pak Ragraf tahu ya, istrinya tersebut beberapa kali membuka berangkas dalam kamar tidurnya itu untuk mengambil perhiasan dan uang. Namun dirinya masih mau lihat-lihat dulu kemana semua ini akan dialirkan. Tapi dia kemudian luluh saat mertuanya, ibunya Sanpi menelpon dan bilang lagi sakit-sakitan. Makanya dia pun pasrah saat sang istri mengambil semua barang berharga tersebut. Namun dari penyelidikan polisi, ternyata baru diketahui bahwa kedua orang tua Sanpi telah tiada sejak lama. Wanita tua yang dibawa dan diakui sebagai ibu saat acara pernikahannya adalah orang sewaan saja. Begitu juga dengan yang ditelepon selama ini oleh Pak Ragraf. Bukannya ibu Sanpi, melainkan kakaknya yaitu Reva yang memang penipu juga. Namun kelihatannya suami dan anak-anak Reva tidak mengetahui tentang kejahatannya. Bahkan wanita ini mengaku dia cuma diajakin adiknya Sanpi, makanya jadi ikut-ikutan. Pada tanggal 28 Desember 2021, sidang yang dipimpin Bapak Hakim akhirnya mencapai kata sepakat dan menjatuhi hukuman kepada Reva Katri, yakni penjara selama 4 tahun atas kasus penipuan. Sementara Sanpi dinyatakan sebagai dalang dan dihukum 5 tahun atas 2 tuntutan, yakni penipuan serta perbuatan tercela yang dilakukannya bersama Vijayan Basu. Sebenarnya hukum kedua wanita tersebut bisa dikurangi apabila mereka dapat mengembalikan dana orang-orang yang telah ditipu. Namun nampaknya semua uang sudah habis dan Sanpi hanya tutup mulut tanpa mau cerita kemana semua duit yang diambil dari orang maupun dari suaminya Pak Ragraf. Per Januari 2022, Pak Ragraf akhirnya mengajukan perceraian kepada Sanpi. Jadi usia pernikahannya cuma 1 tahun pas. Beliau juga kemudian meminta maaf dan bersyukur memiliki putra yang pintar seperti Anfit, yang bisa membongkar semua kejahatan ibu tirinya. Kabar terbaru, Pak Vijayan telah bebas dan pindah ke kota Delhi, tempat orang tuanya berada. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukumannya sudah sesuai dengan perilaku dari pelaku dalam kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.